Hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya bakal kasih prosedur atau proses atau alur pengurusan mutasi terkait informasi mengenai berkas-berkas saat pengurusan mutasi antar kabupaten, antar provinsi. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Berikut pengalaman mengurus mutasi saya dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, ke Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Langsung saja simak video ini sampai selesai. Sebelum kita mulai, saya kasih info dulu ya. Sebenarnya mutasi sendiri itu apa ya? Mutasi adalah perpindahan tugas atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan keperwakilan negara Indonesia di luar negeri, serta atas permintaan sendiri. Mutasi terdiri atas mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah, mutasi PNS antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi, mutasi PNS antar kabupaten atau kota, antar provinsi, dan antar provinsi, mutasi PNS provinsi atau kabupaten atau kota ke instansi pusat atau sebaliknya, mutasi PNS antar instansi pusat, dan mutasi ke perwakilan negara kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Nah, pada tahun 2019, pengurusan mutasi yang saya lengkapi sesuai Perka BKN nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi dan surat edaran BKN nomor 3/SE/8 tentang petunjuk teknis peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota, antar provinsi, dan antar provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota, antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN. Hal pertama yang saya lakukan adalah mendapat surat persetujuan menerima dari daerah penerima, dalam hal ini yaitu Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. PPK Kabupaten atau Kota instansi penerima membuat usul mutasi. PPK sendiri itu apa ya? PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPK di kabupaten atau kota itu siapa? Yaitu Bupati atau Wali Kota. Dokumen yang disiapkan antara lain: yang pertama yaitu surat permohonan pribadi. Format suratnya seperti ini. Jadi di sebelah kanan pojok atas, Tahuna ini nama tempat, 28 November 2019. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Lembata di Leoleba. Nomor 03-11-11/2019. Lampiran 1 jepit, perihal permohonan mutasi antar kabupaten atau kota, antar provinsi. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yudit, NIP, pangkat, golongan atau ruang, jabatan, unit kerja, instansi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan ini memohon kepada Bapak
sekiranya saya dapat disetujui untuk mutasi antar kabupaten atau kota, antar provinsi dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara ke pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya lampirkan 1. Fotokopi SK 80%, 2. Fotokopi SK 100%, 3. Fotokopi kartu pegawai, 4. Fotokopi SKP 2 tahun terakhir, 5. Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima, belum ada. 6. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal, belum ada. 7. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dari BKD daerah asal, yaitu dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang ke-8, surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibuat di BKD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang ke-9, surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar kita minta di BKD Kepulauan Sangihe. Yang ke-10, surat keterangan bebas temuan dari inspektorat. Demikian permohonan ini dibuat atas pertimbangan dan kebijaksanaan Bapak. Disampaikan terima kasih. Hormat saya, nama lengkap NIP. Selanjutnya, dokumen yang kedua adalah fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisir. Dalam hal ini saya belum pernah naik pangkat pada waktu itu, jadi saya diminta untuk melampirkan SK 80% yang dilegalisir. Seperti ini dokumennya. Selanjutnya SK PNS 100% yang telah dilegalisir. Oke, dokumen selanjutnya fotokopi SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir. Dalam hal ini tahun 2018 dan tahun 2017. Nah, waktu itu SKP saya masih dalam format yang lama ya. Karena untuk SKP tahun 2022 formatnya telah diubah. Nah, ini punya saya, penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, jangka waktu penilaian 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Nama pegawai, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan, unit kerja. Tahun 2018. Halaman selanjutnya, wah sepertinya ini saya scan tapi munculnya hanya sebagian saja. Nah, lanjutkan dulu. Oke, penilaian sasaran kerja pegawai. Ini semuanya dilegalisir. Terus ini ditandatangani pejabat penilai. Buku catatan penilaian perilaku PNS yang telah dilegalisir. Selanjutnya penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil pada kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe, jangka waktu penilaian 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Yang dinilai nama NIP, pangkat golongan ruang, jabatan atau pekerjaan, unit kerja, pejabat penilai, nama, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan atau pekerjaan, unit kerja, atasan pejabat penilai, nama, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan atau pekerjaan, dan unit kerja. Selanjutnya tanggapan pejabat penilai atas keberatan. Yang 7, keputusan atas pejabat penilai atas keberatan.
Selanjutnya SKP tahun 2017. Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, jangka waktu penilaian 1 Januari sampai 31 Oktober 2017. Nama pegawai Yudit, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan, unit kerja. Perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu semua bahwasannya SKP tahun 2018 dan 2017 ini kan dokumennya tuh asli, namun hasil scan-nya tuh ya kurang lengkap seperti ini. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti ya, ini SKP tahun-tahun yang lama. Karena pada SKP tahun ini ada perubahan pada format pembuatan SKP. Unit kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jangka waktu penilaian 1 Januari sampai 31 Oktober 2017. Yang dinilai nama, NIP, pangkat atau golongan, ruang, jabatan, unit kerja. Ada pejabat penilai, nama, dan NIP. Wah, sepertinya ini ya terpotong. Ini juga terpotong. Oke, penilaian sasaran kerja pegawai unit kerja lama. Jangka waktu penilaian 1 Januari sampai 31 Oktober 2017. Ditandatangani oleh pejabat penilai. Next, penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, jangka waktu penilaian 1 November sampai dengan 31 Desember 2017. Nama, Yudit, NIP, pangkat atau golongan ruang, jabatan, unit kerja. Sasaran kerja pegawai unit kerja baru. Ini waktu saya pindah di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya penilaian sasaran kerja pegawai unit kerja baru ditandatangani oleh pejabat penilai. Dan harus tetap disahkan semuanya ya SKP-nya. Selanjutnya buku catatan penilaian perilaku PNS. Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe, jangka waktu penilaian 1 Januari sampai 31 Desember 2017. Yang dinilai nama Yudit, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan pekerjaan, dan unit organisasi. Oke, lanjutkan saja. Lanjut. Ini bagian dari SKP ya, Bapak Ibu semua. Oke. Setelah SKP ada fotokopi kartu pegawai yang telah dilegalisir. Nah, ini punya saya. Dokumen selanjutnya yaitu surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. Nomor 800/31/129 yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Stephen Lawendatu, SSTP, NIP, pangkat jabatan Kepala Badan Kepegawaian
serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pegawai negeri sipil nama Yudit, NIP, pangkat golongan ruang, unit kerja, instansi, selama menjadi pegawai negeri sipil tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Tahuna 11 Oktober 2019, Kepala Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ditandatangani. Selanjutnya, surat keterangan tidak sedang tugas belajar atau izin belajar. Nomor 800-31-1130 yang bertanda tangan di bawah ini, nama Stephen Lewandatu, SSTP MSI, NIP, pangkat atau golongan ruang, jabatan, Kepala Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan ini menerangkan kepada pegawai negeri sipil nama Yudit, NIP, pangkat atau golongan ruang, unit kerja, instansi, bahwa yang bersangkutan di atas tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar yang dibiayai oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan menurut seperlunya. Tahuna 11 Oktober 2019, Kepala Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ditandatangani. Selanjutnya, surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nomor yang bertanda tangan di bawah ini, nama, NIP, pangkat, jabatan, Kepala Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pegawai negeri sipil nama, NIP, pangkat atau golongan ruang, unit kerja, instansi, tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Tahuna 11 Oktober 2019, Kepala Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe ditandatangani. Selanjutnya, surat keterangan bebas temuan dari inspektorat yang bertanda tangan di bawah ini, nama, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan, Inspektur Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pegawai negeri sipil nama, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan, unit kerja yang bersangkutan benar-benar bebas dari tuntutan ganti rugi atau TGR berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara maupun aparat pengawas intern pemerintah atau APIP Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikian surat ini dibuat dengan benar untuk diketahui dan dipergunakan semestinya. Dikeluarkan di Tahuna pada tanggal 11 Oktober 2019. Inspektur Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ditandatangani.
Oke, lanjut. Nah, dokumen ini dilengkapi dan diberikan ke Badan Kepegawaian Daerah Bagian Mutasi Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, kita menunggu surat permintaan persetujuan mutasi dari Bupati Lembata dan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Semangat buat Bapak Ibu yang sementara mengurus mutasi. Silakan like, komen, dan subscribe channel ini. Silakan share video ini buat Bapak Ibu yang sementara mengurus mutasi PNS. Semoga bisa membantu dan mengurangi stres dan rasa galau saat mengurus mutasi. Demikian video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!